Dari dulu, gue tahu 5 Minute Crafts itu isinya lebih ke video tips lucu-lucuan dan nggak serius-serius amat. Kalau ditonton, pasti kebanyakan lebih mikir, oh video ini biar kelihatan menarik atau clickbait di kamera. Tapi gue tetap penasaran pengen coba apakah ada tips make up dari mereka yang bagus. Gak usah bagus dulu deh, yang berguna dikit gitu. Soalnya kan konyol di teori belum tentu konyol di praktik. Jadi, gue mau nyoba beberapa tips make up dari 5 Minute Crafts di video ini. Karena gue nggak nyari tips complexion, jadi gue kerjain dulu aja ya. Dari primer pakai setting spray, color correcting, spot conceal, foundation, dan concealer. 2,000 years later. Sekarang, mari kita lihat tips make up pertama yang bakal dicoba. Katanya sih buat step contour. Garpu. Oh, oke. Mari bereksperimen. Tambah concealer sama contour ya ini. Garisnya jelek sih, Kak. Wait, what? Iya sih bisa nunjukin letak kontur. Tapi ya, gue selalu bingung apa obsesi mereka sama alat makan karena banyak tips make up ataupun hal lain yang pakai sendok dan garpu. Kayak kenapa gue harus ambil barang dari dapur buat apply make up doang gitu. Biar gampang, pakainya krim kontur dan concealer lebih terang. Gue ambil brush pipih kecil buat apply produknya. Jujur pas nempatin si garpu ke hidung, gue agak ngeri foundation gue di bawahnya keangkat. Terus pakainya juga kagok, kan berantakan. Kalau teorinya iya sih terang di tengah terus sampingnya shade kontur. Tapi lo lihat deh itu hasil garisnya gimana? Apakah kelihatannya bagus dan menjanjikan? Gue belum mau ngeblend yang hidung, mau nyoba yang pipi dulu. Garpunya dibalik biar si gagang bisa nunjukin garis kontur. Ini gue tempelin ke tulang pipi gitu. Pas dilepas garpunya, gue nggak tahu harus bereaksi apa selain ketawa. Coba dulu deh di sebelah bakal sama atau enggak. Enggak yakin sih, tapi nggak tahu hasilnya kalau nggak dicoba. Oke, ini kurang banyak. Bentar. Semoga aja nggak beda sebelah. Ntar pipi gue kiri kanannya beda. Beda banget, coba lagi deh, masih beda. Coba lagi kayak ale-ale. Trust the process, jadi gue blend dulu si garis kontur. Bisa sih sebenarnya membantu, kayak buat lihat di mana lo meletakkan garis konturnya. Tapi gue ngerasa penggunaan si garpu tuh nggak penting-penting amat. Pas di blend iya ada hasilnya, tapi kayak ya udah gitu. Mending lo cari aja gambar peletakan kontur dan apply pakai brush dulu, baru di blend. Kalau pakai garpu, menurut gue nggak begitu membantu dan nambah-nambahin cucian. Tuh, kotor. Jadi, apakah bakal terpakai di make up rutin gue? No, makasih. Tipe-tipe tips gimmick ini mah. Kedua, tips buat apply eyeshadow. Buat ala-ala cut crease kayaknya. Impresi pertama udah males nempel-nempel barang ke muka, tapi ayo lakuin. Masih aja kan pakai alat makan, sekarang pakai sendok. Bagian atas dikasih eyeshadow, pakai 2 brush, berarti yang pertama warna beige, terus brush lebih kecil buat deep atau warna gelap. Yang ketutupan sendok tiba-tiba ada eyeshadow sama shimmernya. Nggak apa-apa sih, ntar tinggal ditambah. It looks good, tapi ada beberapa kekhawatiran yang gue punya. Pertama, bentuk mata orang beda-beda. Terus, sendok tiap orang juga beda-beda. Jadi nggak tahu ya hasilnya apakah bakal melengkung bagus gitu kayak di video. Ini pun gue pakai sendok pengen ambil bagian lebih tengah, tapi nyolok, jadi agak ke pinggir. Pakai fluffy brush, mulai apply eyeshadow mid-tone. Kalau rapi enggaknya gue yakin rapi, tapi bentuknya nggak tahu, apalagi ntar kan masih ada mata sebelahnya. Pakai warna lebih gelap, gue apply lebih deket ke garis si sendok. Agak susah juga sih bikin si sendok nggak geser-geser pas dibuka. Mungkin karena agak terlalu neken sendoknya, mata gue berkunang-kunang. Aduh, hasil garis lengkungnya rapi. Beda sih dari contohnya. Punya gue lengkungnya naik di luar. Biar tahu hasil akhir, gue langsung lakuin alias nempelin sendok lagi ke mata satunya. Udah sadar dari awal hasilnya bakal jelek karena shape mata gue kiri kanan emang beda. Sabar deh bolak-balik ngeblendnya. Pas dibuka, mata gue berkunang-kunang lagi. Agak terlalu bawah bagian dalamnya. But at least rapi lah kelihatannya. Apakah gue suka looknya? I don't know. Bagian ketutupan sendok yang tiba-tiba ada eyeshadownya itu gue kasih base dulu. Berupa shade terang atau pucat kayak gini. Gue apply-nya dengan cara ditap-tap atau diteken-teken. Pokoknya semua bagian di bawah hasil ketutupan sendok itu, bagian luarnya baru di blend pakai loose powder biar enggak ngeblok. Gue nggak mau bagian bawah mata polosan, jadi pakai kombinasi warna coklat yang sama, terutama di garis bawah luar. Baru deh timpa shimmer di atas base eyeshadow terang. Apakah gue jadi suka eye look-nya? Enggak, tapi positive thinking belum beres. Nunggu liner, bulu mata, softline, segala macem. Makeup hack ketiga udah sering gue lihat di TikTok dan Instagram juga. Jadi gue merasa cukup percaya diri dengan yang ini. Udah tahu caranya, cuma belum pernah gue coba.
Basahin angle brush pipih kecil pakai micellar water dan ambil warna yang diinginkan. Gue ambil deep orange ini dan mulai bikin eyeliner DIY ala-ala. Mungkin karena dari brush basah, warnanya jadi lebih gelap dan jatuhnya merah gitu di area mata gue. Bisa jadi pertimbangan buat kalian pas coba hack ini ya. I would say di luar ketidakmampuan gue bikin liner yang bagus, tips yang ini worth banget buat dicoba. Gue nggak perlu nyari eyeliner warna-warni biar bisa punya liner warna nggak umum kayak gini. Abaikan eyelinernya beda sebelah, oke? Jujur, ini tips pertama dari 5 Minute Crafts yang gue suka. Next, makeup hack biar pas pakai maskara nggak bleber ke kelopak mata. Kadang kalau lagi buru-buru emang suka nggak rapi sih. Oke, pindah dari alat makan sekarang stationery. Tapi I don't think banyak orang punya post-it, itu masalahnya. Gue punya 2, yang kuning sama kotak-kotak. Yang kuning kegedean, jadi gue pakai yang putih. Pertama, tentunya gue jepit dulu biar lentik. Praktiknya agak ribet dan susah jujur, terutama biar si kertasnya cukup dekat ke si bulu mata. Soalnya kalau lebih atas kan nggak guna buat apa. Pas pakai maskaranya juga kagok. Iya, kelebihan maskaranya ketahan si kertas. Tapi kayak si garpu, menurut gue nggak penting-penting amat. Di gue malah bleber tuh dikit. Cara gue biar maskara nggak bleber di bagian atas adalah letakkan cermin di bawah dan sambil legu agak terangkat, kita lihat ke bawah dan mulai apply maskara. Lebih gampang dan nggak perlu barang tambahan. Tapi demi video ini gue ulang deh di mata satunya. Dan ya, masih sama-sama ribet in my opinion. Makeup hack gaje. Masih ada tips lain, tapi makeup hack maskara ini yang paling gue nggak suka so far. Demi menyelamatkan eye look yang cukup random ini, gue pakai bulu mata palsu. Semoga bagus ntar kelihatannya. A few moments later. Makeup hack kelima bertujuan buat bikin freckles yang kelihatannya natural. Maskara. Oke. Pakai maskara warna coklat dan ditempel pakai jari, ditap-tap. Ih, senang bener mbaknya. Masalahnya adalah gue nggak punya maskara warna coklat. Jadi gue pakai punya Bare & Bliss ini soalnya agak jarang-jarang gitu aplikatornya. Terlalu hitam sih, tapi semoga aja nggak jelek-jelek amat. Pas percobaan pertama, warnanya nggak muncul, jadi gue ulang lagi stepnya. Ya sih, di muka kelihatan agak acak gitu, tapi nggak bisa disebut natural. Tetap gue coba buat lihat hasil akhirnya kayak gimana. Dan masih jelek. Lo tahu nggak sih kayak ada nyamuk di muka, terus gue tepok keras, kan suka ada bekasnya. Nah itu, kelihatannya bukan kayak freckles, tapi kayak jejak nyamuk. Gue coba blend lagi pakai powder, tapi kan maskara ya jadi udah kering gitu. Gue kira tips maskara tadi udah nggak jelas, ternyata masih ada yang ini, nggak usah dicoba. Terakhir, tentu aja step lip makeup. Makeup sponge, lipstick, diputerin, bibirnya katup-katup sampai rata. I'm so sorry, beauty sponge-nya kotor banget, sejujurnya jarang gue pakai. Gue nggak punya lipstick, adanya glossy balm, tapi kan beda ya. Jadi gue pakai lip cream si Implora ini. Ngikutin kayak di video, gue bikin gerakan memutar dan tempel di bibir. Lah, warnanya mana? Gue coba katup-katup lagi dan muncul sih dikit, tapi dengan usahanya gue merasa nggak worth it. Rasanya juga di bibir lebih kering. Gue tambahin si lip cream di sponge dan tempel lagi agak diteken. I don't like it. Gue coba blend deh pakai jari, rada rata dikit lah. Karena pengen ombre, gue tambah shade lebih gelap di bagian sponge lebih atas. Warnanya lebih muncul. Kayaknya emang tadi gue apply di sponge terlalu bawah. Karena kurang bagus, jadi gue apply lagi dan ya gitu deh, menurut gue bikin ribet sendiri tips yang ini. Pakai langsung aja lebih gampang. Skip. Ini hasil akhirnya. Kalian nilai sendiri aja dari ekspresi dan kelihatannya gimana. Dari semua makeup hack yang gue coba, yang gue suka cuma si liner DIY-nya itu. Tips pakai garpu nggak usah dicoba. Kayak kata gue, cari aja gambar letak kontur dan highlight wajah. Karena lo bukan drag queen, jadi nggak perlu garis sharp. Pakai brush contour tuh udah cukup. Tapi kalau gaya make up lo emang suka yang begitu, lebih gampang pakai kertas kayak postcard aja daripada garpu. Sendok juga nggak perlu. Iya sih eye look-nya nggak umum, tapi gue ragu di waktu spesial lo mau recreate eye look ini, lo sengaja bawa-bawa sendok dan ditempel ke mata. Tapi terserah sih, ya you do you. Buat si liner DIY, paling oke. Tipsnya pakai brush pipih yang kecil biar lebih gampang diatur. Warna eyeshadow yang lo pilih juga nantinya jadi kelihatan lebih gelap by the way. Gue coba apakah tahan lama? Iya, meski gue cokel dikit ya nggak hilang. Good. Buat si sticky notes mencegah maskara bleber, nggak perlu. Tanpa alat tambahan, lo bisa cegah bleber dengan tips yang udah gue kasih sebelumnya.
Hack yang ini nggak perlu di-recreate, malah nambah susah. Ini nih yang paling nyebelin bikin freckles pakai maskara. Gue nggak yakin pakai maskara coklat hasilnya juga bakal bagus. Menurut gue, terlalu gede dan coraknya nggak natural. Mending pakai pointy brush terus total-total dengan eyeshadow coklat. Menurut gue lebih alami dan gampang dikontrol kalau salah. Nggak mau kan jadi kayak jejak tepok nyamuk kayak gue? Makeup hack yang terakhir jujur kocak karena why? Kalau mau pakai alat tambahan, cotton bud atau brush tuh masih masuk akal. Tapi spons makeup tuh aneh. Mana spons menurut gue alat makeup yang agak PR dibersihin, malah nambah repot. Buset ya, sorry banget di video ini gue banyak bete dan marah-marah. Tapi bayangin dari sekian banyak makeup hack yang gue coba, yang bagus dan berguna bagi bangsa dan negara cuma satu. Tapi ya udah, emang nggak segalanya sesuai ekspektasi. Nggak apa-apa. Apa kalian pengen video nyoba makeup hack, makeup tips kayak gini lagi? Entah yang waras atau enggak, komen aja ya di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini biar videonya bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.